Kendalanya nopo Pak Mujiono untuk proses penjualan? Apakah selalu untung atau kadang-kadang juga agak rugi? Sebetulnya skala kecil dan besar itu sama, Mas. Kalau Oke. kita skala kecil biayanya sedikit, kalau skala besar biayanya banyak. Iya, tak? Satu kendalanya kalau kita mempekerjakan orang, Ah. biaya operasional pekerja ini mahal. Petani ini bukan untung banyak tidak, Tidak. tidak ada. Cuman kita ini kalau kita tidak berbuat sesuatu, apalah artinya, apalah gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke sawah. Bagaimana melihat para petani menanam. Kalau ini padi, kita fokus ngobrol dengan petani cabai. Ayo kita lihat di sana. Kita lihat di sana petani cabai sedang memberikan air, nyiramin. Ayo kita ke sana untuk ngobrol-ngobrol. Ayo. Sungguh indah pemandangannya karena mungkin hal ini jarang dilakukan oleh para petani. Jadi kita lihat ini bagaimana cara nyirami atau memberikan air kepada para tanaman. Jarang ditemukan. Kalau di sebelah kiri ini kan ini padi. Padi itu kan dia hanya cukup lewat bawah itu aja beres. Dan ini mungkin 1 bulan lagi panen. Tetapi kalau yang sebelah kanan ini lombok besar, lombok merah, yang yang lombok-lombok ini perlu semacam bayi itu diberi air yang setiap hari atau mungkin 1 minggu sekali deh kalau seperti ini. Supaya tidak membutuhkan banyak tenaga manusia, maka dibuatkan saluran-saluran air. Coba kita lihat dari dekat. Ini kan bagus sekali kalau kita melihat dari dekat, lebih dekat lagi, bagaimana air ini bisa semburat ke banyak tempat begitu. Itu ketika ngobrol sama petani ini, ya kebetulan bukan sawah saya. Beliau komentarnya, waduh, kita itu tergantung pada nasib, Mas. Kita dengan Pak Mujiono, petani yang pada saat ini mengerjakan lombok, maksudnya nanam lombok, dan ini sudah mulai hijau, maksudnya lomboknya sudah mulai tumbuh. Maksudnya tidak hanya pohonnya, tetapi lomboknya sendiri sudah keluar. Nah, bagaimana untuk persiapan panen? Tapi sebelumnya Pak Mujiono, yuk sewu, kita sakit bahasa Indonesia apa bahasa Jawa mawon? Bahasa Indonesia, Mas. Nanti kalau dari YouTube biar petani yang lain tahu, karena kita belajar. Oke. Bersama-sama petani. Pak Mujiono bersedia bahasa Indonesia karena asli orang Indonesia. Ayo, sini agak dekat. Pak Mujiono, biasanya ngeten ini berapa lama sakit menanam sampai kemudian panen? Ini Jauh agak ya, belajar. ini usia Oke. kurang lebih 60 hari. Oh, 60 hari. Ya, insya Allah nanti 75 sampai 80 ini sudah kita petik buah pertama. Ini yang di pangkal yang pertama ini, Mas. Oke. Jadi yang di pangkal pertama ini kan yang keluar buah bunganya kan di pangkal-pangkal ini, Mas. Oke. Cabang-cabang pangkal cabang. Jadi beda dengan cabai itu cabai keriting. Ah. Nah, dengan kalau cabai keriting di pohonnya, kalau cabai kecil itu di atas ini, Mas. Jadi kalau untuk cabai besar ini buahnya pas di ini pangkalnya sini, cabangnya sini, pas pertigaan cabang ini baru tumbuh bunga dan buah. Biasanya ke 80 baru pertama kali ya. Ya, 80 hari. 80 hari itu hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan. Dan sesudah itu biasanya sampai berapa lama untuk selalu bisa berbuah? Kalau sudah petik buah pertama nanti boleh jadi 3 hari sekali, 5 hari sekali, lihat kondisi tanaman kita bagaimana pertumbuhannya, itu ada serangan hama atau tidak. Karena orang petani itu kalau prinsip saya tidak ada petani yang senior atau yang pinter, tidak ada. Karena kita yang menanam itu pasti ada, Mas. Iya, inovasi Ada obat juga inovasi, ya. ada saja, hamanya ada saja. Jadi dibilang ini kadang menanam itu kan pertama musimnya, Ya. pertama itu tergantung dari cuaca ini. Jadi
sudah mau puting-puting. Sudah mulai Udah kena. Kalau orang bilang trip apa itu, nggih? Oke. Kalau sudah panen Pak Mujiono, biasanya itu langsung diambil oleh para pedagang atau tengkulak, atau Pak Mujiono kirim ke tempat-tempat taruhlah Jakarta ataupun tempat yang lainnya. Kalau setakat segini Mas 2.000 sampai 3.000, kita masih antar ke tempat tengkulaknya. Tengkulak. Karena kita tidak ada kemitraan kalau mandiri. Kemarin saya tanam apa itu gambas ya. Gambas ya. Itu kita ada kemitraan, jadi kita tinggal mempersiapkan lahan, nanti semua dari sana, nanti panennya sudah diambil, kita tinggal hasil seperti saja. Kalau ini kita jual sendiri lah, tapi lokal sini saja. Kendalanya nopo Pak Mujiono untuk proses penjualan? Apakah selalu untung atau kadang-kadang juga agak rugi atau bagaimana? Begini Mas, kalau kita orang petani, katakanlah buruh tani atau petani, kita dalam skala yang kecil. Sebetulnya skala kecil dan besar itu sama Mas. Kalau kita skala kecil biayanya sedikit, kalau skala besar biayanya banyak. Ya, satu kendalanya kalau kita mempekerjakan orang, biaya operasional pekerja ini mahal. Ya, di Ponorogo ya 75 sampai 80.000 satu hari. Dengan harga sekarang ini kemarin cuma 8.000 per kilonya. 8.000 rupiah. Petani ini bukan untung banyak tidak ada. Cuman kita ini kalau kita tidak berbuat sesuatu, apalah artinya, apalah gunanya, gila? Jadi banyak waktu yang terbuang. Ya sudahlah, kita hidup mengalir saja jalannya. Insya Allah lah, kita tekun apa dan rutin apa itu pasti dikasih. 8.000 itu harga dari petani atau di pasarnya? Kan dari petani ke pasar, ke tengkulaknya. tengkulak. Ya dari pasar nanti jualan sampai 20.000, 15.000. Kan jadi untung sana dipotong sampai ini Mas. Pemirsa, jadi bisa mendengarkan sendiri langsung kan dari para petani, maksudnya Pak Mujiono, dari sini hanya 8.000. Bayangkan, tengkulak bisa menjual 20.000 atau bahkan bisa lebih. Wah, memang nasib petani itu luar biasa ya. Nah, gini, alurnya kan begini Mas ya. Kita dari produsen dari petani, tengkulak satu. Itu kita di harga 8.000. Nanti tengkulak lagi diambil orang lagi. Tambah 2.000 atau 1.000, udah tambah nanti orang ini baru sampai ke pasar, sampai ke konsumen. Itu sampai 15.000 sampai 20.000. Inilah alurnya begini. Ya kita sebagai petani sudah menyadari hal itu. Karena kita yang nanam, kita yang modal, semuanya kita sendiri. Tapi kita harga tidak bisa menentukan. Yang menentukan pasaran. Inilah kendalanya. Jadi dan ini pun tidak ada, katakanlah kita ini petani mandiri lah, buruh tani mandiri. Tidak ada yang istilahnya tuh membimbing apa dinas apa, tidak ada, semua sendiri semua. Jadi apa semuanya tidak apa semua kita sharing dengan teman-teman dari komunitas petani, baik komunitas cabai, melon, semangka, jambang, bawang merah, itu semua ada komunitasnya. Jadi kita sharing secara ini terbuka, apa keluarnya nanti dibantu oleh teman-teman. Itu aja Mas, tidak ada bantuan dari mana, tidak ada. Jadi ya Pak Mujiono sebagai petani yang semua modal dari beliau, kebetulan pada penanaman cabai ini semua murni dari beliau, tidak ada semacam apa namanya tadi yang membackup atau yang membantu, tidak ada bantuan dari pemerintah atau dari semacam pihak ketiga, tidak. Tapi beliau menyadari bahwa harga 8.000 menjadi 20 itu karena ada tangan 1, tangan 2, tangan 3. Pak Mujiono tangan baru sampai ke konsumen inilah ya. Pak Mujiono menyadari bahwa tidak bisa langsung ke konsumen. Ini adalah hal yang perlu para pengambil kebijakan memberikan solusi untuk bagaimana petani itu tidak terlalu sulit untuk menjualnya atau kemudian harganya itu tidak sangat berbeda dengan para tengkulak. Mungkin Pak Mujiono ada usulan kepada pemerintah bagaimana supaya harga cabai ini tidak drop begitu Pak Mujiono. Sebetulnya pemerintah sendiri pun saya memahami. Kalau masalah petani ini, pemerintah sendiri tidak bisa
kata 50% saja lah, tidak bisa untuk mengontrol lingkaran atau putaran dari komoditi dari petani. Tidak bisa menghargai, itu tidak bisa. Saya pun menyadari hal itu. Ya sudahlah, apa itu aja mas. Ya keluarnya itu kan rapuh sekarang sulit. Dari perawatan tuh dari segala macam obat ya, baik dari pupuk, dari insektisidanya, dari fungisidanya kan ya kosnya terlalu tinggi. Ini aja yang menjadi keluhan. Nah, kalau saya ini sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi tidak heran. Sudahlah, ikut hidup bagi saya mengalir sesuai dengan air saja. Seperti air ini mengalirnya kemana kita ikuti saja. Yang penting kita itu dengan niat satu itu ikhlas ya lah. Artinya begini mas, petani itu kalau kita nikmati memang susah, sengsara, panas, dan semuanya kita nikmati. Tapi dengan ikhlas, semangat, sehat dan tidak sambat mas. Inilah kuncinya petani. Petani tidak ada mas yang kapok nanam, tidak ada. Misalnya tanam padi saya pun juga sampai sana juga. Tidak ada dengan harga. Kemarin saya dengan temen lu gabah kering itu yang pakai kombi itu cuma bawah 4.000 sampai 42 ke bawah katakanlah. Itu kalau yang manual pakai rek manual 3,5 3,28 tidak apa-apa. Petani itu orang yang sangat profesi yang paling kuat. Tidak pernah merasa kapok gitu. Tidak ada petani aku kapok, tidak ada mas, tidak ada. Karena didasari pertama ya mungkin kalau secara lahiriah memang daripada tidak kerja kan begitu. Itu kunci pertama kita lakukan untuk meletakkan fondasi hati kita biar begitu. Tapi setidaknya kalau kita syukuri, insya Allah lah Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat diri kita sendiri kepada keluarga, pada orang lain. Jadi hebat ya Pak Mujiono ini, keikhlasan untuk ya mengabdi kepada rakyat. Maksudnya gini, tidak perlu protes kepada pemerintah meskipun pemerintah mengambil kebijakan itu kemudian berbeda dengan aspirasinya. Yang pasti mengalir saja dan kemudian insya Allah beliau selalu kuat untuk menghadapi hidup, selalu menanam. Oh iya, Pak Mujiono, sebelum kita tutup, kalau boleh tahu selama menanam cabai itu terkait harga paling rendah berapa, paling tinggi berapa pada waktu selama proses ini? Kalau ini untuk cabai, memang saya ini pertama kali. Pertama kali ya. Biasanya ini sebelumnya 2 musim ini saya tanami bawang merah. Bawang merah. Jadi untuk yang ketiga kita tumpang sari pakai cabai, nanti setelah ini habis baru kita proses lagi, kita olah lagi, kita tanam bawang merah. Bawang merah ya, lagi. Ini cuma untuk selingan saja mas. Ya untuk selingan. Sambil kita belajar selingan itu biar nanti lahannya apa itu ya, misalnya penyakit apa itu nanti untuk tanam bawang merah selanjutnya akan lebih bagus. Ya. Jadi, yang penting saya ingatkan untuk para teman-teman petani, janganlah merasa kita ini orang rendah, orang hina. Petani adalah kuat, penting semangat, sehat, tidak perlu sambat. Itu saja. Luar biasa motivasi Pak Mujiono, semoga memotivasi kepada semua petani hebat. Harga tidak ada masalah, apalagi ini adalah sebuah selingan saja. Yang pasti demi kebaikan negeri, Pak Mujiono dan para petani akan selalu menanam untuk nasib para rakyat kita yang membutuhkan cabai, brambang merah dan lain-lainnya. Karena apa? Sangat tergantung pada para tengkulak, apakah harga mahal atau ringan, mahal atau murah. Karena apa? Kelompok-kelompok ini biasanya kalau waktu panen itu dikirim ke Jakarta atau ke tempat-tempat lain. Di situ tengkulak kemudian, gara-gara corona kita tidak masuk atau tidak bisa masuk Jakarta, akhirnya kemudian harga turun. Semoga para tengkulak mendengarkan ini, para pengambil kebijakan juga mendengarkan ini. Ayo kita bantu petani kita sehari-hari. Semoga ada manfaat. Terima kasih Pak Mujiono. Sama-sama mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.